Hai semua, kita ketemu lagi hari ini untuk membahas bagaimana cara membaca dan menganalisis plot serta karakter dalam drama Elizabethan. Khususnya lewat dua contoh yang mungkin sudah kalian baca, Twelfth Night sebagai komedi dan juga di sini saya akan menggunakan Othello sebagai contoh dari drama yang tragedi. Fokus kita bukan hanya menceritakan ulang jalan cerita itu apa sih sebenarnya kedua drama itu, tetapi melihat bagaimana plot itu disusun, bagaimana kemudian karakter itu digerakkan, bagaimana bentuk-bentuk dramanya dan juga apa bedanya dari bentuk drama komedi dan juga bentuk drama tragedi. Yang saya harapkan ketika sesi ini berakhir tentu kalian bisa lebih sistematis ketika menganalisis drama. Tentu tidak hanya pada Shakespearean drama tetapi juga pada teks dramatik lainnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum masuk lebih lanjut kepada drama komedi dan juga tragedi, kita harus samakan dulu langkah dasar untuk membedah plot. Mayoritas drama Shakespearean itu menggunakan struktur 5 babak. Secara sederhana, babak satu itu memperkenalkan dunia dan juga cikal bakal konflik. Kemudian babak yang kedua itu akan mengembangkan konflik, sedangkan babak ketiga biasanya menjadi titik balik penting atau turning point. Kemudian babak keempat berisi konsekuensi dari titik balik itu. Nah, babak kelima adalah resolusi. Entah itu sebuah pemulihan atau sebuah gambaran akan kehancuran. Selain itu, kita perlu membedakan antara konflik utama dan juga subplot. Konflik utama biasanya menyangkut tokoh-tokoh sentral, sementara subplot itu biasanya berupa parodi, cerminan atau kontras dari konflik utama. Nah, terakhir, perhatikan gerak emosi penonton. Dari situasi awal yang relatif stabil menjadi kacau, lalu menuju pemulihan atau malah menuju ke situasi yang kehancuran gitu. Nah, pertanyaan penting yang selalu bisa kalian pakai adalah peristiwa mana yang mengubah keadaan secara drastis dan keputusan mana yang sifatnya tidak bisa ditarik kembali. Kemudian ada kontrak quote unquote komedi versus tragedi. Nah, kita akan memasuki pemahaman tentang perbedaan mendasar antara komedi dan juga tragedi. Dalam komedi seperti drama yang kalian baca berjudul Twelfth Night, itu dunia biasanya sudah tidak seimbang sejak awal. Ada duka, ada kesalahan identitas, ada sebuah situasi yang aneh. Konflik lalu diperparah lewat penyamaran, salah paham, permainan bahasa, dan seterusnya. Tapi penonton itu memegang kontrak bahwa pada akhirnya akan ada pemulihan. Pasangan-pasangan akan terbentuk, kemudian identitas akan terungkap, dan tatanan sosial relatif kembali ke posisi yang bisa diterima. Dalam tragedi seperti Othello misalnya, itu dunia tampak lebih stabil di awal. Tokoh utama berada dalam posisi yang terhormat, punya power. Kemudian perlahan-lahan benih kehancuran, kerusakan sebuah tatanan itu mulai muncul. Awalnya bisa cemburu, bisa ambisi, manipulasi, atau tekanan sosial. Titik balik di tragedi itu biasanya mengarahkan tokoh ke jalan tanpa mundur. Kayak there's no way back gitu. Yang akhirnya itu berujung pada keruntuhan bahkan kematian. Jadi dari awal arahnya itu udah berbeda antara keduanya ya. Itu yang membuat cara membaca setiap adegan juga berbeda. Nah, kemudian kita akan melihat Twelve Nights sebagai contoh komedi. Di babak pertama, kita akan dikenalkan pada Viola yang baru saja selamat dari kapal tenggelam. Dia mengira saudara kembarnya Sebastian itu sudah meninggal. Dalam situasi yang tidak nyaman,
Tidak aman juga, dia memutuskan untuk menyamar sebagai laki-laki bernama Cesario. Di sisi lain, ada Orsino, seorang bangsawan yang sangat terobsesi dengan cinta, khususnya cintanya pada Olivia. Olivia sendiri digambarkan sedang berduka dan menolak semua pendekatan Orsino. Nah, benih kekacauannya itu muncul ketika Viola dalam identitas Cesario justru dipekerjakan sebagai utusan cintanya Orsino. Jadi apa ya, ajudannya gitu lah untuk merayu Olivia. Nah, dari titik itu kita sudah tahu bahwa ada potensi salah paham yang besar. Karena Olivia merespons bukan pada Viola, tetapi pada Cesario yang dia anggap sebagai laki-laki. Kemudian ada babak 2 dan 3 memperlihatkan bagaimana kekacauan itu mulai berkembang. Olivia mulai jatuh cinta pada Cesario tanpa tahu bahwa si Cesario itu sebenarnya perempuan bernama Viola. Akhirnya muncullah sebuah cinta segitiga. Orsino mencintai Olivia, Olivia mencintai Cesario, Cesario alias Olivia mulai punya perasaan pada Orsino. Di rumah Olivia ada subplot yang kemudian melibatkan Malvolio, Sir Toby, dan tokoh lain. Malvolio itu dipermainkan dengan surat palsu yang seolah-olah dikirim dari Olivia. Nah, itu membuatnya yakin bahwa Olivia itu jatuh cinta sama dia. Jadi ini semacam parodi tentang cinta dan juga kesombongan dan ya hal-hal seperti itu. Kemudian di babak 3 bisa kita anggap sebagai titik balik komedi. Salah identitas dan salah tafsir itu sudah terlalu jauh, jauh banget. Jadi kalau ini tragedi, penonton mungkin akan mulai sangat cemas akan ada yang hancur gitu, yang kolaps atau yang eh, tapi karena ini komedi, penonton itu justru penasaran gimana semua kekacauan itu akan diselesaikan. Itu harus digarisbawahi ya. Kemudian di babak 4 dan 5 itu Shakespeare mulai mengurai simpul konflik. Jadi Sebastian, saudara kembarnya Viola, akhirnya tuh muncul dia. Nah, karena kemiripan fisik, banyak tokoh yang menyangka bahwa Sebastian adalah Cesario. Olivia pun menikahi Sebastian dengan yakin bahwa dia itu adalah Cesario yang sama yang selama ini dia cintai. Pada saat yang sama, identitas Viola sebagai perempuan akhirnya juga terbuka. Nah, hal itu akan membuka jalan bagi hubungan Orsino dan juga Viola. Nah, kita sudah mulai melihat nih pasangan Orsino Viola dan Olivia Sebastian. Tapi nggak semua tokoh memperoleh happy ending. Malvolio merasa sangat dipermalukan dan marah. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa bahkan dalam komedi ada sisa ketidakadilan atau rasa getir gitu, rasa pahit perasaan yang getir gitu, yang sengaja dibiarkan. Jadi nggak ada resolusinya dari situ. Nah, sekarang kita akan bergeser ke karakter-karakter utama dalam Twelfth Night. Ada Viola atau Cesario adalah agen utama penyamaran. Dia bukan tokoh pasif, dia mengambil keputusan strategis untuk menyamar demi bertahan hidup. Identitas gender dan sosialnya itu fleksibel. Dan itu membuka ruang pembacaan soal performativitas gender dan peran sosial. Orsino digambarkan sebagai sosok yang jatuh cinta bukan hanya pada orang lain, tetapi pada ide tentang cinta itu sendiri. Dia sering berbicara dengan bahasa yang kelewat romantis. Perkembangan penting terjadi ketika dia itu mulai melihat Viola, bukan hanya Olivia, sebagai sosok nyata yang dapat dia cintai. Kemudian Olivia memulai cerita sebagai perempuan yang sedang berduka, menutup diri dari dunia. Tapi kemudian dia berubah menjadi sosok yang sangat aktif dalam mengejar cinta ketika dia itu kenal sama Cesario. Nah, dari situ kita bisa membaca pelanggaran terhadap norma peran gender pada zaman itu tentu saja. Malvolio adalah figur yang mencerminkan keseriusan, moralitas yang kaku. Nah, si Malvolio ini sering menjadi target
lelucon yang ya kejem banget gitulah, mendekati bulian. Lelucon itu emang lucu sebenarnya, tapi kalau kita kritis, muncul pertanyaan etis, sampai sejauh mana seseorang pantas untuk dipermalukan. Kemudian kita akan beralih ke Othello sebagai contoh dari drama tragedi. Di babak satu, Othello dan Desdemona itu sudah menikah diam-diam. Pernikahan itu eh, melampaui banyak batas-batas. Ada perbedaan ras, usia, posisi sosial, dan juga terutama restu keluarga. Iago kemudian muncul sebagai tokoh yang merasa tersingkir karena tidak dipromosikan. Dia menyimpan dendam pada Othello dan juga Cassio. Benih tragedinya ada pada kombinasi dua hal. Pertama, dendam pribadinya si Iago, kemudian kedua, kerentanan posisi Othello sebagai orang luar, let's say, dalam masyarakat Venesia. Jadi struktur sosial seperti rasisme, patriarki, hierarki militer itu menyediakan lahan yang subur untuk rencana dari si Iago ini. Nah, babak 2 dan 3 memperlihatkan bagaimana benih tragedi itu mulai tumbuh. Ketika semua tokoh itu berpindah ke Cyprus, mereka secara geografis dan sosial menjadi lebih terisolasi dari pusat kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, Iago kemudian mulai memainkan Cassio sebagai pion dalam rencananya. Babak ketiga adalah sebuah titik balik tragis. Jadi di adegan godaan atau temptation scene, itu Iago menanamkan kecurigaan pada Othello secara bertahap. Sapu tangan si Desdemona yang disabotase menjadi bukti visual bahwa Desdemona itu selingkuh dengan Cassio. Nah, pada titik tersebut, Othello berubah dari suami yang percaya penuh menjadi seorang yang yakin bahwa dia itu dikhianati. Nah, setelah titik balik itu, jalannya sudah semakin sulit untuk ditebak. There's no way back gitu. Nah, babak 4 dan 5 itu berisi konsekuensi. Othello semakin tenggelam dalam narasi palsu yang dibangun Iago. Dia kemudian membunuh Desdemona. eh, Kemudian dia baru mengetahui kebenarannya setelah itu. Nah, kesadaran itu berujung pada dianya bunuh diri sendiri gitu. Tatanan itu memang dipulihkan pada akhir drama, tapi lewat rangkaian kematian. Jadi bukan lewat pernikahan, bersatunya pasangan-pasangan atau rekonsiliasi, bukan. Karakter-karakter dalam tragedi itu cenderung memiliki intensitas dan keterperangkapan yang berbeda dari komedi. Othello di awal drama adalah seorang pemimpin militer yang kuat dan dia dihormati tentu saja. Tapi posisinya sebagai orang luar, ya orang luar karena rasnya eh itu membuat dia rentan. Nah, sebagai suami, dia menuntut kepastian total, sifat-sifat yang membuatnya hebat di medan perang, ketegasan, keyakinan penuh, justru kemudian menjadi bumerang dalam kehidupan pribadi ketika dia itu udah mulai salah sasaran atau eh, gak bisa berpikir dengan jernih. Iago itu bukan hanya quote unquote orang yang jahat. Dia memanfaatkan celah dalam struktur sosial, rasisme terhadap Othello, pandangan patriarkal terhadap perempuan, serta hierarki militer yang strict. Nah, dengan demikian keburukannya tidak bisa dipisahkan dari sistem tempat dia beroperasi. Desdemona itu adalah sebuah figur cinta yang tulus dan juga berani. Dia mengambil resiko besar dengan memilih Othello melawan harapan keluarganya. Tapi kesetiaannya itu tidak cukup untuk melindunginya dari kekerasan domestik yang kemudian dilakukan oleh Othello. Tragedi di sini terasa karena yang mati justru sosok yang relatif itu tidak bersalah seperti Desdemona. Nah, kalau kita bandingkan pola plot di komedi dan tragedi itu bergeraknya ke arah yang sangat amat berbeda. Dalam Twelfth Night, kekacauan memang meningkat, tapi semua diarahkan menuju rekonsiliasi.
Salah identitas, salah tafsir justru menjadi alat untuk menciptakan sebuah akhir yang apa ya, yang ada rekonsiliasinya gitu. Nah, akhirnya ditandai dengan pernikahan, ada pengakuan identitas juga di situ, tatanan sosial kemudian relatif stabil kembali, meskipun ada sisa ketidakpuasan seperti kasusnya Malvolio. Kemudian dalam Othello, ketegangan itu meningkat justru akan menuju ke arah kehancuran. Salah tafsir, kebohongan, itu tidak diurai tepat waktu, jadi nggak ada kepastian, nggak ada hal yang terang benderang di situ. Tidak ada momen pemulihan yang cukup untuk membalik situasi. Nah, akhirnya ditandai dengan kematian dan kerugian yang permanen sifatnya. Jadi bentuk dramanya, komedi atau tragedi itu mengatur arah gerak plot dan mengubah cara kita memaknai setiap peristiwa di sepanjang drama. Dari sisi karakter, perbedaannya juga cukup jelas. Dalam komedi seperti Twelfth Night, karakter-karakternya itu cenderung lebih fleksibel. Identitas gender dan peran sosial bisa dinegosiasikan. Misalnya melalui penyamaran. Nah, kesalahan tidak selalu dibayar dengan hukuman yang sifatnya permanen. Upaya rekonsiliasi masih mungkin terjadi di akhir, walaupun tidak menyeluruh. Nah, dalam tragedi seperti Othello, karakter-karakter utama itu kelihatannya lebih terkunci antara pilihan pribadi dan tekanan sosial. Nggak dinamis, nggak fleksibel di situ. Konsep tragic flaw atau kelemahan tokoh itu diperbesar oleh struktur yang lebih luas seperti ras, gender, kekuasaan. Nah, kesalahan-kesalahan mereka itu membawa konsekuensi yang tidak bisa ada titik baliknya yang mengarah ke rekonsiliasi, tetapi justru mengarah kepada kematian atau hal-hal tragis. Ya, seperti itu perbedaan dari ke apa namanya karakter di karakter dan plot dalam komedi drama dan juga tragedi Elizabethan. Thank you.